Lihat dulu. Nah, sudah ya. Kalau aku profesional nih. Nah, pemirsa, jumpa lagi dengan vlog YouTube-nya dari Anang Bunga Oke. Dan untuk kali ini di episode yang keberapa ini ya? Untuk berikutnya saya masih tetap masuk ke dalam area perkebunan untuk melihat hasil tumbangan dan juga terbasan sudah sejauh mana untuk persiapan penanaman yang ada di kebun kita. Kita lihat di depan sini. Nah, itu adalah rencana ataupun planning dari area kebun yang akan kita tanami sawit yang ada di dusun Sungai Telang, Kabupaten Bungo. Untuk lebih jelasnya, yuk kita jalan ke sana. Nah, ini sudah masuk di area kebun yang akan ditanam. Itu hasil tumbangannya sudah terlihat, sudah luas. Namun kita harus sampai ke ujung, harus melihat sampai sebatas mana hasil tumbangan dan juga terbasan yang dilakukan oleh pengelola kebun Zarnazi SPD. Yang megang kamera itu Zarnazi SPD, seorang guru. Ini kelihatan Ini tadi. lama ya. Ini lama. Yang pertama dulu ya, sudah kelihatan, namun lebih lebar lagi. Sudah terlihat terang benderang. Setelah diterbas dan ditumbang seperti ini, direncanakan sekitar 2 minggu ke depan akan dipancah, dipasang tali, kemudian diukur ukuran 8 x 9 meter, akan ditanami sawit satu persatu. Namun itu membutuhkan waktu dan proses yang lama. Ayo masih jalan lagi. Gitu. We cannot found. Nothing way, nothing road. Kalau pertama kali saya ke sini, di sini masih dingin, masih sejuk, karena belum ada pohon yang ditumbang. Namun sekarang Mas jangan membuat para pencinta alam marah sama kita lah. terlihat sudah siap untuk ditanami, tentunya. Nanti kita juga meminta tanggapan dari pengelola, apa tanggapannya untuk kebun yang akan kita tanam ini. Oke, masih terus berjalan. Right. In the right. Kanan. Kiri tidak bisa. Ini kayak bagus gak sih, Nak? Sebenarnya. Sungkai ini, Nak. Ya, sejenis sungkai. Bagus loh sungkai itu. Bagus. Tapi tidak ada yang besar. Iya. Kategori bagus itu juga harus Sesuai ukuran yang besar yang kita minta. berantakan tak jalannya, Nak. Itu sudah ada sawit itu. Sawit atau apa itu? Itu bayeh namanya. Oh, itu pohon yang gede tuh ya? Heeh.
Itu bayeh, Bayeh. Bukan. Bayeh. bukan kelapa, bukan pun sawit. Dia adalah tumbuhan akar serabut ciri khas hutan tropis Sumatera. Seperti rotan ya. Bisa jadi seperti itu kan? Seperti rotan. Dia lebih mirip kelapa, Mas. Oh, Tengok nih. oh iya. Mirip. Oh itu. Kirain ini. Ini anaknya. Oh, buahnya kayak pinang ya? Buahnya kayak pinang. Ya. Oh. Tuh lebih tinggi lagi tuh. Oh iya. Ini adventure nih. Adventure yang melelahkan. Jadi di dalam enggak? Enggak ada orang di dalam sini enggak? Enggak. Inilah sampai sinilah yang lumayan bagus jalannya. Selebihnya. Ini medang nih, Mas. Mana? Nih. Ini. Ya, Tapi masih kecil. ya. Medang medang sendok. Yang kecil ditumbang bae, di tinggal ge lah numbang lagi. Iya, ngulang-ngulang lagi. Ini petai. Mana? Tuh, depan kita. Itu. Mana? Ini. Oh ini. Oh ya jangan ditumbang petanya. Sebelum sawit panen, kita sudah panen petai kayak ini. Iya. Hasil panen petai bisa kita gunakan untuk bangun rumah, untuk umroh. Kalau dengan tanahnya dijual, dengan kebunnya dijual. Kalau petainya saja tidak cukup. Oh itu taktik Masnya. Coba tengok hari. Di tempat lain mana ada kan? Oh itu yang tadi ya, Nah itu. kebun Pak Barlian. Dari kejauhan. Kalau di HP kurang nampak sih. Ya, seperti candi berundak-undak bertangga. Besok itu mungkin 2 tahun lagi tidak terlihat tanahnya, sudah menghijau semuanya. Sawitnya berkembang. Iya, sawitnya mulai tumbuh dan berkembang. Inilah si Anang si penjelajah. Tapi di sini tidak ada nggak sih ular? Tidak ada. Ular apapun tidak ada itu. Iya. Mana sudah? Tapi nggak ada ke sana. Nah, Gitu. kalau kita- Beda kan jalan dengan jalan apa? Iya. Aku bilang. Capek. Ini namanya jalan di Rebo. Oh, Nengok, ya tidak mau lagi rasa nak jalan. aduh. Ini namanya tidak ada jalan namanya. Iya. Tidak ada jalan. Kita ini mencari jalan. Cari, tengok kemana arahnya bagus. Tidak ada jalan sih. Ini bisa nih. Tapi banyak duri nih. Tidak. Ini duri nih rotan. Oh iya. Kalau dipijak pakai sepatu tidak apa-apa lah. Kalau pakai sandal ya sakit. Pijak-pijak gitu. Aku menemukan jalan untuk busway. Inilah perjuangan nih.
Ini perjuangan banget. Ini babi tidak mau lewat sini. Nah, manusia dicarinya jalan buat lewat. Ini nggak sia-sia kan orang yang kayak gini nih. Hidupnya penuh semangat nih. Buat masa depan. Bentar lagi dia ngajak istirahat nih kalau ada tempat duduk. Ini perjuangan. Perjuangan butuh perjuangan. Aduh. 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 Ya Allah. Dia selalu ribet. Duduknya ribet dia. Ini belum ada seperempatnya kita jalan. Luar biasa untuk meniti masa depan yang lebih baik dari saat ini. Tentu harus berjuang, dan perjuangannya benar-benar baik dari tenaga, waktu, dan finansial. Semuanya kita harus berkorban. Berapa menit? 11. Hah? 11. Baru dikit ya. Wih, kelihatan juga pegunungan Nah, di sini. Kita di sini sudah hampir di atas, hampir di puncak ya. Hampir. Tuh, kita tadi lewat di sana, di ujung, di kebun Pak Barlian. Jalannya lumayan menantang, tadi mengendarai motor. Sekarang kita berjalan karena jalur untuk kendaraan, jangankan jalur untuk kendaraan, untuk orang saja belum ada. Ya, kita berharap nanti mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Tentunya kita juga ingin mendengarkan tanggapan dari pengelola kebun dan juga pemilik lahan. Bagaimana tanggapannya? Oke pemirsa, pemirsa channel Anang Bungo Oke dari YouTube, kembali kita lanjutkan perjalanan setelah tadi sempat istirahat sejenak. Kali ini kita lanjutkan lagi, masih jauh perjalanannya ke atas menuju puncak. Dan sambil kita berjalan, kita juga akan mendengarkan tanggapan dari Zarnazi SPD selaku pengelola kebun di sini, apa yang diharapkannya untuk ke depan. Namun sebelum harapan ke depan, tentunya sebelum kita buka ini, apa sebenarnya cita-citamu sebelum dibuka kebun ini dari lahan yang kita siapkan sekarang? Oke, dipersilakan bicara. Saya berjalan. Cita-cita saya sebenarnya pengen berkebun. Terus kenapa tidak berkebun? Kemana ini? Karena saya bukan jurusan pertanian, Nah, jadi saya ragu untuk memulainya. nah. Terus apakah saya jurusan pertanian? Aduh, deh. Karena kendala berkebun itu untuk masa-masa seperti saya ini, ya masa lajang, ini boleh dikatakan lajang kan, belum menikah, itu tanggapan dari orang itu lumayan buruk untuk saya, apalagi jurusan saya bukan jurusan pertanian, jurusan saya jurusan pendidikan. Nah, jadi yang melemahkan motivasi saya itu adalah di lingkungan meresponnya, kenapa kuliah lama-lama Agak jauh-jauh, memandang sebelah mata ya. tapi katanya kan. tapi akhirnya ke kebun juga katanya. Nah itu, dan kebanyakan di daerah saya itu
berkebun itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang ya yang tidak berpendidikan, ya rendah di mata orang. Nah, jadi kebanyakan di sini orang berkebun itu adalah komoditas karet. Di sini baru, kalau untuk kelapa sawit itu baru pengenalannya. Jadi kalau karet itu kalau ditanam itu lumayan lama, dan kepastian untuk panennya juga lambat, sekitar 7 tahun lebih untuk karet. Nah, jadi bisa jadi orang berpikir apakah bisa sukses dari berkebun. Nah, ternyata saya punya pemikiran bahwa berkebunlah yang membuat kita sukses untuk di daerah kita, terutama di Indonesia. Karena Indonesia itu dikenal dengan negara agraris. Apa itu agraris? Negara yang mayoritas penduduknya itu bertani dan berkebun. Mayoritas penduduknya. Nah, jadi kalau kita melihat dari segi istilah yang diberikan oleh orang-orang terdahulu untuk negara kita, berarti kita harus ke sana dulu. Dimulai dari di sana. Bertani atau berkebun. Karena kita mengembangkan potensi yang ada. Yaitu potensi lahan yang subur, lahan yang luas. Nah, tadi kan saya meminta pandangan dari pengelola dan pemilik lahan sebelum kita membuka lahan ini, dan tentunya saya juga ingin mengetahui tanggapan dari beliau setelah kita buka ini dan kedepannya maunya seperti apa. Apakah sudah kita buka seperti ini terus kita tinggal, atau seperti apa? Boleh memberikan jawaban kepada Zarnazi. Atau Bunga, bukan nama sebenarnya karena wajahnya tidak mau disut. Oke, silakan menjawab pemegang kamera. Kalau kita berbicara masalah ambisi, hasrat, atau keinginan kita ke depan, nah itu setiap orang kan berbeda-beda. Ya. Kalau ambisi saya itu lumayan besar kan. Nah, namun ambisi itu untuk mewujudkannya itu perlu tahap. Nah, bagi saya di tahap inilah adalah tahap tapak namanya, untuk melangkah ke depan kan. Kalau kita ibaratkan menaikkan tangga, nah ini tapak pertama untuk melangkah ke depan. Dari sini berkebun atau membuka lahan, menggarap lahan. Nah, jadi berharap setelah hidup, setelah berhasil lahan ini menghasilkan uang. Nah, jadi saya ingin dari sini bisa lagi bertambah lahan. Bertambah, semakin bertambah. Nah, ya itu. Saya merasa kelapa sawit atau berkebun, entah itu apa. Ya, yang jelas kelapa sawit itu adalah bentuk dari sebuah aset. Kenapa dibilang aset? Karena kelapa sawit itu kita tidak mengeluarkan lagi waktu untuk mengelolanya ketika dia sudah panen. Nah, jadi kita bisa menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang lain.
namun dia tetap mengeluarkan hasil. Nah, itu adalah bentuk aset. Nah, jadi saya berharap saya bisa bekerja di tempat lain, namun kelapa sawit saya tetap dipanen. Nah, itu harapan saya. Tentunya sebelum menghasilkan, kita sekarang bersusah-susah dulu. Mulai dari kemarin merintis, memancah, menumbang, dan lain-lain itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, finansial, dan lain-lain, semuanya kita korbankan demi tujuan kita sama ya, yaitu ingin memiliki aset yang bisa menghasilkan di masa yang akan datang. Memang sekarang ini kita bersusah-susah dulu seperti dilihat tadi. Mungkin yang kita lihat ini mungkin tidak begitu susah. Kalau yang sebenarnya orang merintis, menumbang, menerbas itu butuh lagi. Kita hanya berjalan naik ke atas itu pun membutuhkan waktu dan tenaga. Sampai berkali-kali harus istirahat, sampai harus sedia air minum. Kalau tidak sedia air minum mungkin Sedia air hausan minum. di jalan, ya. Sedia air minum sebelum haus. Iya, sedia air minum sebelum haus. Tadi sempat juga di sungai hampir terperosok jatuh. Namun itu belum diambil gambarnya tadi. Pas di atas sudah mendekati kebun baru kita ambil gambarnya. Ini prosesnya masih panjang lagi. Setelah ini ditumbang, sudah terlihat panas seperti ini. Nanti kita akan memancah mengukur jarak antara pohon sawit satu, pohon sawit berikutnya, kemudian mendatangkan bibit, menggali lubang, menanam, dan lain-lain. Itu membutuhkan waktu hingga kita agak istirahat sejenak, mungkin itu sekitar 6 bulan lagi lah, semuanya itu. Dan itu bukan hanya tenaga, pikiran, namun uang pun bisa sangat jauh membutuhkan. Tapi lagi-lagi karena ini demi masa depan, kita kesampingkan dulu kebutuhan lain. Mungkin kebutuhan papan ataupun rumah mungkin kita kesampingkan dulu, kita utamakan ini. Kalau ini jadi, nanti setidaknya bisa jadi aset. Kalau darurat mungkin bisa dijual juga. Namun kita jadikan dulu lah ini. Kebun ini harus jadi, harus sesuai dengan planning kita, perjanjian kita berdua. Dan kalau sudah jadi nanti mungkin sekali-kali kita ke sini. Namun sekarang kalau saya jadwal ke sini itu 2 minggu sekali. Saya akan melihat perkembangannya sejauh mana perkembangan dari pengelola kebun ini sudah terlaksana. Kalau kemarin pertama kali saya ke sini mungkin hanya rintisan saja. Berapa minggu kemudian, 2 minggu lagi saya ke sini, terus sudah ada rintisan semakin melebar ke sini hingga sekarang sudah rintisan sudah selesai. Kemudian terbasan sudah luas dan tumbangan pun sudah luas. Mungkin sekitar 40% sudah berjalan ya. Nah, sudah 40 atau 50% sudah berjalan, tinggal sedikit lagi. Dan setelah ini nanti yaitu kita memancah, mengukur jarak. Dan itu tidak bisa sembarangan orang, membutuhkan tenaga ahli. Karena kalau tidak dengan tenaga ahli mungkin hasilnya tidak bagus. Mungkin tidak lurus. Tidak, antara panjang lebarnya antara pohon satu dan pohon lain tidak sesuai. Maka dari itu untuk hasil yang lebih bagus tentu kita harus mengorbankan semuanya, yang seperti yang saya katakan tadi. Kita lanjutkan perjalanan. Oke. Kita lanjutkan kembali perjalanan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga fisik kita masih kuat, karena perjalanan kita ini masih sangat jauh. Ini belum ada separohnya, jangankan separuh, seperempat belum ada. Kita lanjutkan dengan topi koboi. Nah, kemarin saya nyari topi koboi seperti ini tidak ketemu di pasar. Ini dipinjahi. Nah, lewat mana kita? Kiri. Panjat tebing. Gemetar kaki.
Itu sensor kita. Besok jangan lupa ya, Hmm. dibawa untuk cari kayu bakar. Minyaknya apa di ini. Kosongkan lah, ya ada ringan nak. Hah? Minyaknya dikosongkan nak. Lamunnya nak kita jalan ke sini ya. Nah itu. Perasaan kemarin kita bentar ya ke sini ya. Karena udaranya sejuk kemarin. Kalau sekarang sudah panas. Kita mencari jalan saja susah. Aduh. Udah nih lemas badan. Sampai di tumbangan berikutnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali. Kali ini jalannya agak lumayan datar. Sudah ada dikit-dikit jalan. Kalau tadi benar-benar tidak ada jalan dan terus mendaki. Ini sekarang sudah datar. Yang sialang itu ya? Itu sialang. Oh, Banyak isinya nampak dari sini. Nak. Rendah nih rasanya nak. dekat terlihat ya? Jauh. Tidak, kayak dari sini kan? Ya dari sini. Padahal jauh karena memang tidak ada jalan. Tidak ada lagi jalan ke sana. Kita mau ngecek dari sini lah. Nah, tengoklah. Cek lah. Luasannya, apanya. Ayo kita nengok ke atas ini. Ya. Ini jalan ada, cuman kayak gini lah. Oh, tumutan ya? Kan kelihatan. Apa nak itu kan? Nah, apa namanya? Sampai ke sana ya? Luas kan? Ini sebenarnya lebih sebenarnya. Cuman kemarin tuh, tumbangan kan aku ini situ tadi kemarin kan ada juga, Ya. Jadi ku bilang kan, tumbangan aku tuh sekitar setengah. Nah dia ini kan sekitar 1,5 juga gitu kan. Nah jadi yang 1,5 tuh ku elakkan tetap. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di puncak. Sudah di atas ketinggian yang maksimal. Dari sana, dari sini sudah kita lihat hamparan lahan yang sudah terang. Tentunya siap ditanami ya. Tuh sampai ke sana itu. Namun kalau kita sampai ke sana sepertinya tidak bisa karena memang akses jalannya tidak ada dan membutuhkan waktu. Bisa-bisa pingsan di jalan karena jalannya cukup susah. Kita harus mencari jalan di atas pohon-pohon, di bawah pohon. Ya seperti ini. Saat ini saya berada di atas pohon dengan sepatu baru. Berguna sepatu ini. Yang itu tuh kebun siapa sih? Nah, di seberang situ. Orang lain ya? Orang lah. Ini masih kita kan? Kita lahan selanjutnya Sampai ke batas sungai ya? kanan. Berarti ke sana tuh masih jauh ya? Jauh. Ini kan karena baru dikit kan. Hitungannya kalau ditanam karet sawit ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 batangan. Ya dari mana? Dari ujung mulai di... Ini jauh ke bawah nih, tidak nampak ya? Tidak, mulai dari pangkasan situ sampai ke sini nih, lebarnya. Oh. Lebarnya baru Iya. sekitar 1, 2, Kalau 6 60 lah. 4. Iya. Kalau 6, kalau 10 jaraknya. Iya, udah 9 atau 8 jarak. Kalau lebar dari bawah itu jauh, Mas, tidak nampak ya? Ya, lebarnya tidak kelihatan. Tidak aku tinggikan kamera. Dah. Sangat jauh. Cuacanya cukup panas. Sebelah sana hijau. Itu Berapa jauh. menit sudah berjalan? 29. Oh, sudah lumayan ya, hampir setengah jam ya. Kita lanjutkan perjalanan atau batas ini kita melihatnya? Terserah ini. Setelah Tergantung saya ya. tergantung YouTuber yang ini. Sanggup atau tidak untuk berjalan terus ya. Kelihatan ya sebenarnya. Sudah jauh perkembangan dari 1 bulan yang lalu. Karena 2 minggu kemarin saya tidak bisa masuk. Dikarenakan something wrong. Ada kesalahan. Bukan something wrong.
something people. Kesalahan manusia, kesalahan saya sendiri itu. Jalannya tidak tahu, sok-sokan pula. Dah, kita mundur ke belakang. Yang jelas kita sudah melihat. Boleh dilihat semuanya. Keliling. Setelah hasil luas sudah, cuma belum kukategorikan di dalam pendanaan. Ada kan bukunya? Dibawa, Kak. Nanti kita periksa ya. Apa? Buku yang kemarin. Buku? Ya. Oh iya, buku di situ. Di tas. Nah, pemirsa YouTube Anang Bunga Oke yang dirahmati Tuhan, seperti ceramah saya. Demikian tadi perjalanan kita menuju hasil rintisan dan tumbangan yang sudah kita lakukan hari ini. Tentunya semoga semakin minggu saya ke sini semakin jauh perkembangannya. Saya berharap 1 bulan kemudian ke sini sudah ada panca-pancahan titik-titik yang akan ditanam sawit. Mungkin hanya itu konten YouTube saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan tentunya jangan lupa subscribe bagi Anda yang merasa ada faedahnya YouTube ini. Namun bagi Anda yang merasa tidak ada faedahnya juga harus wajib subscribe, karena dengan subscribe yang Anda lakukan bisa memotivasi saya untuk terus membuat konten dan YouTube yang bermanfaat tentunya. Mungkin di kebun atau ketika saya kerja di kantor ataupun saat saya ada pekerjaan lain. Oke, hanya itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.